Aku mendapat undangan hajatan dari keluargaku, famili. Untuk itu, aku harus hadir. Tentunya famili-famili yang lain dan saudara-saudara yang lain akan bertemu dan kumpul di suatu kota. Aku mendapat undangan di sebuah kota di mana kumpul saudara-saudaraku semua famili, karena familiku ini mempunyai hajatan, dan kumpullah semuanya, banyak orang di situ. Kita saling bersalaman, berlangkulan, saking bahagianya, di mana banyak yang sudah lama tidak ketemu. Di suatu hajatan dengan hidangan-hidangan khas dari desa tersebut, dan juga tidak lupa kopi menemani kita semua ngobrol bareng bersama-sama setelah selesai acara hajatan tersebut. Tentunya saudara-saudaraku semua pun sama berperasaan, karena ada yang sudah lama tidak pernah ketemu, dan juga saatnya seperti inilah sangat sayang bila digunakannya tidak secara maksimal. Jam demi jam, detik bertentang, tung, tung, tung. Tak terasa pukul 12 malam lebih. Dan karena sudah sejak pagi, semuanya sudah merasa kecapean. Untuk itu, saatnya semua istirahat. Saudaraku yang punya hajatan tersebut juga menyediakan kamar-kamarnya untuk dipakai saudara-saudara yang lain, famili-famili yang lain, untuk sekedar tidur bareng beramai-ramai. Ada juga yang masuk dalam kamar yang sudah disediakan. Namun aku tidak tidur di situ. Saudara-saudaraku yang lain menyarankan untuk tinggal saja dulu semalam, besok pagi saja pulang ke Semarang. Namun karena tugas besok aku harus pagi-pagi sekali harus ke kantor. Untuk itu aku tetap bersikeras untuk pulang. Kusiapkan jaket dan juga motorku dengan suasana yang sedikit gerimis, namun tidak hujan, namun menetes terus air ini rintik-rintik. Saudaraku yang mempunyai hajat
akhirnya melepaskan kita untuk pulang, melepaskanku untuk pulang, sedangkan saudara-saudara famili yang lain masih tinggal di situ. Kusiapkan motor dan jaket, kupancal sepeda motorku, berangkat. Aku harus sampai di Semarang secepatnya, biar dapat istirahat sebentar karena besok tugasku agak berat. Mengingat tugasku tidak hanya memikir namun juga menggunakan tenaga, jadi harus ada istirahat walaupun sebentar. Terus melaju dari rumah saudaraku menuju keluar kampungnya. Ku tancap terus perjalanan ini, di mana sudah tidak ada, hanya adalah 1-2 kendaraan dan motor saat itu, namun sangat jarang sekali. Perjalanan dari Temanggung ini kulewati terus menuju ke arah Semarang. Kulewati jembatan besar yang melintas dan akhirnya sampailah pada satu wilayah yang namanya Keranggan. Di Keranggan ini terus aku maju. Di situ ada pertigaan di mana tidak menuju ke arah Secang, namun langsung ke arah kiri, tembus hingga sampai Pringsurat. Kala itu tidak seperti sekarang, mungkin jalannya masih sempit dan tentunya sepi. Kulajukan motorku dengan kecepatan lumayan. Karena dinginnya malam, semakin dingin di wilayah itu, menusuk tulang, dan juga kegelapan malam, di mana kiri kanan ada dilewati sawah, ada dilewati kebun, namun demikian masih jarang ada rumah, pohon-pohon yang mengelilingi, dan juga hamparan sawah, namun juga tidak kelihatan karena gelap. Suatu ketika kulewati ada jembatan kecil, agak berbelok, terus setelah itu berbelok lagi ke arah kanan, naik terus. Lokasi ini adalah jalannya naik dan naik. Tancap terus motorku pada sekitar tengah-tengah antaranya Keranggan dan Pringsurat itu. Buluku merinding. Kurasakan aneka ragam rasa, di mana rasa ini menjadikan bulu kuduk ini benar-benar merinding, tidak seperti sebelumnya yang aku lalui. Namun terus aku maju pada suatu daerah di mana nggak tahu itu apa namanya desa tersebut, dan juga di situ lokasi apa. Tiba-tiba agak kejauhan kelihatan putih di tengah jalan. Apa ini? Putih, agak kecil, terus mendekat. Itu berdekatan dengan jalur yang aku lalui, di depan persis menuju ke arahku. Mulanya kecil, semakin bertambah kelihatan, semakin besar, dan kelihatan nyata bahwa itu adalah pocong.
Pocong, di depanku pocong. Seketika itu juga dek. Namun selalu aku teringat akan apa kata bapakku. Pocong tersebut semakin mendekat. Motor kulajukan laju ke depan, terus tidak belok kiri ataupun tidak belok kanan. Bapakku berpesan, terjang kalau ada apa-apa di depan. Kamu adalah makhluk mulia, ciptaan Sang Maha Kuasa. Itu yang teringat sekali. Sejak kecil aku diberi kekuatan oleh ayahku untuk mentalku, sehingga hari ini juga kubuktikan. Ku terjang terus, pocong tersebut kutabrak, namun pocong itu tidak ketabrak, tapi terus ngikuti mundur di depanku. Aku berjalan mengikuti lurusnya jalan itu, sedangkan di depan sudah tidak kelihatan, hanya seperti bayangan samar-samar. Aku tidak membelokkan jalanku, ku ikuti perasaanku. Akhirnya pocong itu membesar, semakin besar di depanku, dan akhirnya apa? Pecah. Pocong itu pecah. Dan yang terlihat adalah ketika pecah, muncul pecahan itu dari atas di depanku, jatuh di jalan. Adalah apa? Nek Jawane itu jantung pisang. Jantung itu loh, jantung pisang, bunga pisang. Buah pisang itu ada jantung, itu jatuh di tengah jalan. Gludak. Wah, gila bener. Depan kelihatan, aku terjang. Yes, ku terjang. Akhirnya terlihat di depanku jalan yang terang benderang karena tersorot lampuku, dan aku terus melaju menuju ke kotaku, Semarang. Itulah kisahku yang pernah aku alami. Betul-betul aku terjang terus. Aku hanya berpikir seandainya aku membelokkan ke kiri atau ke kanan, aku tidak tahu. Namun pesan orang tuaku, terjang depanmu. Akhirnya ketika setelah pecah dan jatuhnya jantung pisang itu, jalan kelihatan rata ke depan seperti biasanya, dan alhamdulillah aku melaju hingga Semarang dengan selamat. Terus ikuti cerita dari Mas Horizon The Ghosta. Selamat malam, salam hororisasi.